Ya, oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Pada akhirnya ia pun mulai menjelaskan niat kedatangannya ke Gunung Hua yang intinya ia ingin belajar. Tapi semua orang nampak terkejut dan tidak percaya. Tak kalah Haeyeon berkata jika ia ingin belajar kepada Chungmyeon. Sebenarnya yang ingin dipelajari dari Chungmyeon adalah keteguhan hatinya. Ia melihat hal tersebut saat bertarung dengan Chungmyeon, keteguhan hati yang tak tergoyahkan. Chungmyeon bahkan mulai membusungkan dadanya saat Haeyeon mengatakan hal tersebut. Akan tetapi murid-murid Gunung Hua mulai bergumam, ia sudah selesai. Lagi pula siapa orang bodoh yang mencari jalan pintas untuk mencapai neraka? Dan setelahnya, penatua Hyun Yong pun mulai bertanya, tunggu, sebelumnya apakah kepala biara telah memberikanmu izin? Dan Haeyeon pun menjawab, kepala biara tidak memberikanku izin, akan tetapi ia juga tidak melarangku. Dan jikalau ia melarangku, aku akan tetap memilih jalan ini. Karena kalau tidak, ia tidak akan pernah mendapatkan pencerahan. Chungmyeon nampak bangga dengan dirinya sendiri, tapi murid-murid Gunung Hua terlihat kesal dan muak dengan tingkah laku tersebut. Chungmyeon juga berkata, baiklah Biksu Haeyeon, selamat datang. Dan kau pasti tahu bukan, tidak ada yang namanya makan gratis. Haeyeon pun mulai menanggapinya. Ya, itulah yang aku mau. Jadi apa yang harus aku lakukan? Lalu Chungmyeon pun menanggapinya dengan senyum liciknya. Ia pun berkata, ini bukanlah suatu hal yang sulit bagimu, dan kau akan segera mengetahuinya. Keesokan paginya, dengan wajah memerah dan air mata yang mulai menetes, Haeyeon berdiri di tengah-tengah kerumunan dan ada seseorang yang berkata, bergabunglah dengan gerbang Hwaeon. Maka Biksu Haeyeon, juara kompetisi dunia murim, akan mengajari kalian beberapa teknik milik Shaolin. Dengan kerumunan tersebut, berbondong-bondong orang mulai berdekat. Mereka mulai berbisik satu sama lain. Apa? Biksu Haeyeon ada di Xi'an? Mereka akan mengajari teknik Shaolin? Bukankah ini penipuan? Tapi tunggu dulu, nampaknya itu benar. Dia adalah Haeyeon. Para masyarakat yang menyaksikan hal tersebut nampak sangat antusias. Adapun Haeyeon, ia bergumam di dalam dirinya sendiri, Buddha, tolong berkati aku. Ia merasa ada hal yang salah, akan tetapi sudah terlambat untuk kembali. Di lain sisi, ternyata orang yang memberikan pengumuman adalah Chungmyeon yang diiringi oleh suara drum. Ia kembali berkata, ayo bergabunglah dengan gerbang Hwaeon. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup kalian. Juga kesempatan ini tidak akan pernah datang kembali. Kalian bisa mempelajari teknik pedang Gunung Hua dan juga teknik milik Shaolin. Tentu saja itu adalah tawaran yang sangat menggiurkan. Gunung Hua memang sedang terkenal, akan tetapi itu tidak bisa dibandingkan dengan Shaolin yang telah memimpin Kongho selama berabad-abad lamanya. Bisa mempelajari teknik Shaolin merupakan kemewahan bagi setiap orang. Oleh sebab itulah banyak yang terpengaruh dengan apa yang dikatakan oleh Chungmyeon, karena mereka yang bahkan tidak tertarik dengan seni bela diri juga tahu apa itu sekte Shaolin. Di sisi lain, Haeyeon nampak bingung dan juga khawatir. Ia pun mulai berkata kepada Chungmyeon, murid, nampaknya ini adalah perbuatan yang salah. Teknik Shaolin hanya diajarkan kepada murid Shaolin saja. Mendengar hal tersebut, Chungmyeon pun mulai menanggapinya, cih, kau terlalu naif. Apakah sebelumnya aku mengatakan untuk mengajari teknik dasar dari sekte Shaolin?
Tidak, bukan. Yang aku katakan adalah kau akan mengajari mereka teknik bertarung. Kau dari sekte Shaolin. Bahkan jika kau mengajarkan teknik acak yang baru saja kau dapatkan di jalan, itu sama halnya dengan mengajari mereka teknik Shaolin. Mendengar hal tersebut, Hayon nampak bingung. Ia pun kembali berkata, tapi bukankah itu adalah penipuan? Dan Chunmyun kembali menanggapinya. Syih, apakah kau pikir aku seseorang yang menganut tahu akan mengajarimu sebuah penipuan? Jadi ayo tersenyumlah, orang-orang memperhatikanmu. Berpura-puralah untuk nampak bahagia. Tapi Hayon masih terdiam. Chunmyun kembali berkata, bukankah sudah kubilang cepat tersenyumlah? Chunmyun bahkan mulai mencengkram tangannya dengan cepat. Dari kejauhan, orang-orang yang melihat hal tersebut mulai bergumam, lihatlah murid Chunmyun dan juga Hayon, mereka nampak sangat akrab. Tentu saja tidak ada yang menyadari jika yang nampak seperti keakraban tersebut sebenarnya adalah sebuah ancaman kepada Hayon. Di sisi lain, Chunmyun kembali berteriak, ayo pendaftaran telah dibuka. Bagi kalian yang ingin masuk, berbalislah. Ia juga meminta Wai Soheng untuk mendata setiap mereka yang ingin masuk. Dengan perkataan tersebut, lautan manusia pun mulai berbaris. Dan seseorang pun berkata, ini akan gratis sampai 3 bulan bukan? Dan Chunmyun pun menanggapinya, apa katamu? Tentu saja kalian harus membayar. Ia pun kembali menanggapinya, tapi bukankah kemarin gratis? Chunmyun kembali berkata, kemarin adalah kemarin, sekarang adalah hal yang berbeda. Apakah kalian tidak tahu malu? Saat Chunmyun ingin melanjutkan kata-katanya, penatua Hyun Yong pun langsung menutup mulut Chunmyun dan ia pun mulai menjelaskan, tolong pengertiannya, kami juga telah bersusah payah untuk mengundang biksu Hayon, jadi kami juga harus membayarnya. Tapi biar ku pastikan jika uang yang kalian bayar tidak akan terbuang sia-sia. Mendengar penjelasan tersebut, seseorang pun mulai berkata, itu adalah hal yang masuk akal. Lagi pula kita juga akan mempelajari teknik Shaolin. Baiklah, aku akan membayar. Dengan itu, semua orang pun setuju untuk membayar. Tapi tiba-tiba terdengar suara dari Chunmyun, Soheng, siapapun yang ingin berdaftar, mereka harus membayar di muka dan untuk pembayaran 3 bulan langsung. Walau demikian tidak ada yang protes, mereka malah nampak sangat semangat karena bisa mendapat pelajaran langsung dari biksu Hayon. Di sisi lain, penatua Hyun Yong dan juga Wai Lisan nampak terkejut. Mereka tidak pernah menyangka jika cara ini sangatlah efektif. Hyun Yong pun mulai bergumam, sekte Shaolin memang luar biasa. Pengaruh mereka memang tidak bisa dianggap sebagai omong kosong. Hanya menampilkan Hayon saja, semua orang tergila-gila dan bahkan rela untuk membayar. Di sisi lain, Chunmyun pun kembali berkata, hai biksu, apa yang kau lakukan? Semua orang sangat menyukaimu. Cepat, majulah dan tunjukkan beberapa tinju. Hayon ingin menolak, tapi Chunmyun terus saja memaksanya hingga akhirnya ia tidak memiliki pilihan lainnya. Di dalam hati Hayon ia pun bergumam, anggap ini sebagai latihan, anggap ini sebagai latihan. Dan saat Hayon mulai berpose, antusias masyarakat menjadi lebih besar. Seseorang pun berkata, lihat, biksu Hayon ingin menunjukkan beberapa gerakan. Ini adalah hal langka yang tidak akan pernah terjadi lagi. Di sisi lain, Yeonjung, Jogul dan juga Yisul pun mulai berkomentar, lihatlah, ia datang dengan kakinya sendiri untuk masuk neraka. Baekjun hanya bisa tertawa mendengar kalimat tersebut. Tapi kemalangan Hayon merupakan berkah bagi Gunung Hua. Di sisi lain, para pimpinan gerbang dari sekte ujung selatan mulai nampak kesal dan juga geram dengan apa yang mereka tonton. Saat ini gerbang Hwayong bahkan mendatangkan sekte Shaolin. Ya, walaupun
Meskipun Haeyeon masihlah murid, akan tetapi ia sangat dekat dengan kepala biara dan bahkan digadang-gadang sebagai kepala biara selanjutnya. Dengan itu akan sangat sulit bagi mereka untuk menghadapi gerbang Hwayong. Lalu salah satu pimpinan pun berkata, jadi bagaimana? Apakah kita harus menghadapi gerbang Hwayong secara langsung? Tapi bukankah itu adalah hal yang sulit? Apalagi ada Gunung Hua juga sekte Shaolin. Mendengar pertanyaan tersebut, salah satu pimpinan gerbang pun menjawab, tidak, bukan gerbang Hwayong yang harus kita hadapi. Matanya tertuju kepada masyarakat yang saat ini sedang bersorak-sorai. Kita harus memberi pelajaran kepada mereka yang tidak tahu berterima kasih. Saat ini Xian sedang mendidih seperti tong minyak yang dibakar api tanpa mengetahui akan ada krisis yang menghampiri mereka. Dengan itu pula chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.